Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat yang sahih, "Lau kanat bihi qarhatun falahasadha ma'adat haqqahu syai'an." Kalaulah suamimu mengeluarkan nanah, kalau kamu jilatin nanah yang keluar dari sekujur tubuhnya, kata Rasulullah, itu pun tidak akan bisa kamu memenuhi haknya seorang suami terhadap seorang istri. Suami ketika dia telah menghalalkan seorang wanita di hadapan Allah, semenjak hari akad nikah terjadi, semenjak pada saat itulah dia bertanggung jawab dalam urusan dunia dan akhirat sang istri. Apa yang dia makan, apa yang dia teguk, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, pertama kali hisabnya tidak tertuju kepada dirimu sebagai istri, tetapi tertuju kepada dirinya sebagai seorang suami. Hari ini engkau memakan bubur, maka pertama kali yang ditanya, wahai suami, hari ini istrimu memakan bubur. Dari mana hartanya dan bagaimana kamu mendapatkan harta itu? Semua itu akan ditanggung oleh seorang suami untuk menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab yang dia miliki di hadapan Allah. Belum lagi ketika seorang suami ketika sudah menikah, dia mencabut sifat bakhil dan kikirnya. Tidak ada seorang suami ketika dia berbagi kepada istrinya merasa berat. Padahal dia di hadapan komunitasnya, mungkin dia tidak akan mampu berbagi setiap waktunya. Tapi dia bisa berbagi setiap waktunya kepada sang istri. Karena Allah mencabut bakhilnya di dalam hatinya ketika dia telah menghalalkan seorang wanita. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan seorang istri untuk taat kepada sang suami. Berbuat baiklah kepada suami itu bukan karena suami. Kalau kita berbuat baik kepada suami, mungkin kita akan kecewa. Karena perempuan kuat dengan perasaannya dan laki-laki kuat dengan logikanya. Sebaik apapun laki-laki akan terasa itu mengecewakan bagi istri karena cara berpikirnya dengan cara berpikir yang berbeda. Tapi berbuat baiklah kepada sang suami itu karena kita tahu di balik punggung suami kita itu ada 8 pintu surga. Allah tidak menyuruhmu, wahai kaum Hawa, untuk pergi ke Palestina mengangkat senjata. Allah tidak menyuruhmu pergi kaum Hawa untuk ke Suriah untuk mengangkat senjata. Allah cuma menyuruhmu untuk mendapatkan surga di balik punggung suamimu. Karena keridhaan dia, maka sesungguhnya 8 pintu surga akan memanggil namamu dan mempersilahkan masing-masing pintu itu untuk dilewati oleh dirimu. Jihadnya wanita itu bukan dengan sholat sunnahnya. Jihadnya wanita itu bukan dengan puasa sunnahnya. Demi Allah, enggak. Jihadnya wanita itu adalah ketika wajahnya dipandang oleh suaminya itu menyenangkan. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kriteria wanita solihah? Maka Nabi mengatakan, yang apabila kamu memandangnya menyenangkan. Nabi tidak mengatakan yang banyak sholat sunnahnya, yang banyak puasa sunnahnya, yang kemudian banyak sedekahnya. Tidak. Nabi mengatakan yang pertama itu apa? Ketika engkau memandangnya menyenangkan. Dan tidaklah seorang wanita itu menyenangkan kecuali dia tahu apa yang dia lakukan kepada suaminya itu berakibat dengan terbukanya 8 pintu surga. Kita kecewa dengan suami pasti. Laki-laki yang hari ini telah menikahi kita ini laki-laki akhir zaman. Yang mereka pasti punya kekurangan dan pasti punya khilaf dan kemaksiatan. Tapi sesungguhnya ketika mereka menjadi laki-laki akhir zaman yang penuh dengan kekurangan, bukankah kita juga kurang? Bukankah kita juga salah? Dan apabila laki-laki punya kemaksiatan itu tanggung jawab dia di hadapan Allah yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi kita diperintahkan untuk terus berbuat ketaatan kepadanya, menyenangkan hatinya. Maka Allah yang akan menjamin kebaikan untuk putra-putrimu dan Allah akan menjamin keberkahan untuk keluargamu. Makanya kita menjumpai ada seorang wanita pernah berbicara dengan salah satu syekh. Wahai syekh, anak saya yang pertama itu nakal, anak yang kedua kok tidak ya? Syekhnya lalu bertanya, gimana kondisi kamu ketika memiliki anak yang pertama dengan suamimu? Saya sering bertengkar syekh, awal-awal kami menikah. Lalu bagaimana posisimu ketika kamu memiliki anak yang kedua? Kami sudah melewati banyak sekali turbulence dan akhirnya kami lebih rukun ketika memiliki anak yang kedua dan saya sudah mulai belajar untuk berkorban kepada suami saya. Maka syekhnya menjawab, sesungguhnya ketika kamu telah mendapatkan keridhaan Allah, ketika kamu mendapatkan keridhaan suamimu, ketika suamimu cinta dan ridho kepada dirimu, maka itulah yang menjadikan Allah memperbaiki kualitas keturunanmu. Karena engkau telah memperbaiki kualitas pintu surgamu ketika engkau telah memperbaiki posisimu di hati suamimu. Rasulullah pernah mendapati curhatan seorang wanita.
curhatan itu didengar oleh Rasulullah. Dijawab oleh Nabi dengan singkat, innama huwa jannatuki wa naruki. Apapun kondisi suamimu, bagaimanapun dia itu adalah pintu surgamu dan bisa menjadi pintu nerakamu. Kita tahu betul, memang tidak gampang. Karena perempuan itu musuhnya itu pada perasaannya. Musuhnya perempuan itu pada pemikirannya ketika dia memiliki sesuatu yang terkadang merasa lebih baik daripada apa yang dikatakan oleh suaminya. Tapi sepintar apapun kita sebagai seorang wanita, maka sesungguhnya keberkahannya kita itu terletak pada hati suami kita ketika memandang kita. Bukan karena kepintaran kita. Makanya maaf ya, berapa banyak wanita di luar yang mereka menjadi PSK dan BTS. Rela mereka memakai baju yang mahal. Rela mereka memakai minyak wangi yang mahal. Rela mereka melakukan berbagai macam perawatan kecantikan. Hanya untuk menarik seorang laki-laki dari orang yang bersuami, dari orang yang beristri. Hanya untuk mendapatkan segepok uangnya. Tapi mereka rela untuk tersenyum. Mereka rela untuk menyenangkan laki-laki itu. Padahal yang didapat cuma segepok uang. Lalu setelah itu dia ditinggalkan. Setelah hajat dan nafsunya itu terpenuhi. Hanya untuk segepok uang. Kita mendapati banyak perempuan rela tersenyum. Rela melakukan apa saja. Hanya untuk menyenangkan laki-laki hidung belang ketika berzina dengan dirinya. Kalaulah perempuan yang tidak paham akhirat aja berani menyenangkan seorang laki-laki hanya segepok uang. Bukankah wanita yang paham kematian itu akan datang? Wanita yang paham bahwasanya surganya itu dia inginkan. Dia harusnya lebih daripada usahanya seorang wanita WTS ketika menggoda seorang laki-laki. Karena perempuan yang tahu jalan ke surga, tahu jalan ke surga itu bagi dia tidak rumit, tidak panjang ketika membuka Google atau Maps. Tapi sederhananya wanita untuk mendapatkan jalan ke surganya. Di balik hatinya ketika ada keridhaan dari suaminya, disitulah jalan terbuka untuk mendapatkan surganya Allah. Makanya kita menjumpai ada seorang wanita, seorang Mesir di Mesir, yang kebiasaannya itu setiap malam sebelum tidur selalu berkata, Aroditani, kamu ridho nggak kepada saya? Setiap malam. Sampai suaminya tuh tahu betul kebiasaan sang istri. Setiap malam sebelum tidur selalu bertanya, apakah kamu ridho kepadaku? Selalu dijawab sesuai dengan kondisi hatinya, saya ridho. Saya hari ini kurang ridho. Kalau dia mendapati jawaban kurang ridho, dia langsung minta maaf dan memperbaiki pada esok harinya. Pada satu waktu pasangan yang luar biasa ini mereka melakukan perjalanan. Naik kapal dan kapal itu mengalami kecelakaan. Dan mereka terombang-ambing di tengah lautan. Ketika terombang-ambing di tengah lautan, sang istri kemudian bertanya kembali di tengah lautan ketika keselamatan mereka belum mereka pastikan. Sang istri berkata, Aroditani, kamu ridho gak sama saya? Sang suami berkata, kamu ini apa sih di tengah lautan kamu masih tanya tentang ridhomu? Lalu sang istri berkata, karena saya tahu ridhomu itu berpengaruh besar dalam kehidupan di akhiratku. Aroditani, kamu ridho gak sama saya? Itu di tengah lautan. Sang suami berkata, saya ridho kepada dirimu. Maka tidak terlalu lama setelah itu mereka dipisahkan dengan gelombang yang besar. Lalu sang suami akhirnya diselamatkan oleh tim keselamatan. Lalu sang istri ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Di channel televisi nasional Mesir, sang suami berkata, saya ridho kepadanya. Dan semoga keridhaan saya menjadikan kuburannya dilapangkan. Dan semoga dia dipanggil oleh 8 pintu surga. Itu tuh sebenarnya simpel. Jangan kita berharap, coba kalau suami saya nabi, coba suami saya rasul. Kalau itu kita omongkan, malu kita sama Asia. Suaminya Fir'aun, tapi dia bisa masuk surga. Dan itulah yang kita harus lakukan. Kebaikan kita, satu senyuman seorang wanita, ketika dia meredam perasaannya, memadamkan 1000 kemaksiatan di luar rumahnya. Tapi satu masamnya wanita ketika bermuka masam, dia melihat suaminya, bisa menghidupkan 1000 kemaksiatan di luar rumahnya. Dan itulah tugasnya wanita. Allah yang membebankan itu karena Allah tahu. Allah itu ingin meringankan wanita dalam perjalanan dia untuk mendapatkan surganya Allah. Maka berikanlah yang terbaik
kepada suami kita. Urusan anak kita diurus sisanya oleh Allah. Dan yang pasti, tidak main-main. 8 pintu surga menanti kepada mereka yang telah mendapatkan keridhaan dari suaminya.